Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusayr hafizahullah ta'ala, dan risalah Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Silakan dibuka halaman 74. Ibn Qudamah mengatakan, faslun wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, wa sayyidul mursalina, dan pemimpin para rasul. La yasihhu imanu abdin hatta yu'mina bi risalatihi. Tidak sah iman seseorang hamba sampai dia beriman kepada risalah beliau, beriman bahwasanya beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yashhada bi nubuwwatihi, dan tidak beriman seseorang sampai dia bersyahadat, sampai dia bersaksi tentang kenabian beliau. Wala yuqda bainan nasi fil qiyamati illa bi syafa'atihi. Dan manusia tidak akan diputuskan keputusan di antara mereka di hari kiamat kecuali dengan syafaat beliau, yaitu maksudnya syafaatul uzma. Wala yadkhulul jannata ummatun illa ba'da dukhuli ummatihi. Dan sepeninggal beliau tidak ada umat yang masuk surga kecuali setelah umat tersebut menjadi bagian dari umatnya beliau, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baca dulu catatan kaki nomor 1 halaman 74. Min khasa'isin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu khutima bihi an-nabiyyuna fala nabiyya ba'dahu. Di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya kenabian atau para nabi ditutup dengan diutusnya beliau, sehingga tidak ada nabi lagi setelah beliau. Wa qad dalla 'ala dzalika sharihul Qur'ani. Dan ini ditunjukkan oleh ayat Quran yang tegas. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Namun beliau, Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, dan beliau adalah penutup para nabi. Surat Al-Ahzab ayat 40. Wa sahihus sunnati, dan juga ditunjukkan oleh hadis yang sahih. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khutima bi an-nabiyyuna. Dan para nabi ditutup dengan diutusnya aku. Wa hadza mimma tawatara lafdhan wa ma'nan. Dan ini merupakan hadis yang mutawatir secara lafzi dan juga mutawatir secara maknawi. Ya, kita sudah pernah bahas masalah mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Hadis-hadis tentang bahwasanya Nabi SAW adalah penutup para nabi, ini hadisnya mutawatir lafzi dan maknawi. Wajma' alaihi al-muslimuna, dan ini telah disepakati oleh kaum muslimin, artinya telah disepakati oleh para ulama. Wa huwa mimma ulima bil ittirari min dinil islami, dan ini merupakan ilmu yang ittirar dalam agama Islam, atau dengan kata lain ilmu yang daruri. Ilmu dibagi menjadi dua, ilmu daruri dan ilmu nadhari. Ilmu daruri adalah ilmu yang diketahui secara gamblang, secara mudah, tanpa harus belajar. Ya. Semua orang walaupun awam mengetahuinya. Dan yang kedua ilmu nadhari. Ilmu nadhari adalah ilmu yang perlu belajar, perlu nazar, perlu menelaah terlebih dahulu. Ilmu daruri contohnya ilmu bahwasanya salat 5 waktu itu wajib. Semua orang tahu. Bahwasanya zina itu haram, minum khamr itu haram. Semua orang tahu. Bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu wajib.
menggunakan jilbab bagi wanita itu wajib. Ini semua ilmu daruri. Adapun ilmu tentang perhitungan waris, ya, ilmu tentang khilaf-khilaf fikih, tentang perkara-perkara yang ijma' dan khilaf, perkara asma wa sifat, tentang firqah-firqah yang menyimpang, maka ini ilmu nazari, perlu belajar dulu. Nah, apa perbedaan antara ilmu daruri dan ilmu nazari? Di sini beliau sebutkan. Faman ankarahu fahuwa kafirun kharijun minal islami. Maka orang yang mengingkari ilmu yang daruri, orang yang mengingkari suatu perkara yang daruri, maka dia keluar, maka dia kafir dan keluar dari agama Islam, termasuk mengingkari bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Kal Qadiyaniyati, seperti sekte Qadiyaniyah. Sekte Qadiyaniyah ini adalah salah satu sekte turunan dari Ahmadiyah. Jadi sekte Ahmadiyah Qadiyaniyah, yang mereka meyakini bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad, tokoh mereka, adalah nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza i'tiqadu ahli al-haqqi ila yaumil qiyamati. Dan inilah, yaitu keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Inilah akidah ahlul haq, akidah orang-orang yang di atas kebenaran sampai hari kiamat. Walihadzal aqidati thamaratun mubarakatun minha. Dan akidah ini memiliki beberapa buah, memiliki beberapa pengaruh yang memberikan keberkahan kepada kita. Di antaranya, al-alif yang pertama, i'tiqadu istiqrarit tasyri'i wa kamalid dini. Dengan meyakini bahwasanya tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita meyakini istiqrar tasyri', bahwasanya syariat itu tetap, tidak ada perubahan, tidak ada pengubahan. Dan kita meyakini kamaliddin, bahwasanya agama Islam sudah sempurna, tidak bisa diutak-atik lagi, sudah paripurna. Wa hadza min a'zami ni'amillahi ta'ala 'alal ummati. Dan ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada umat ini. Wa kana dzalika mimma hasadal yahudu ahlal islami alaihi. Ini perkara yang dicemburui oleh orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Islam. Kemudian yang kedua, al-ba wa fi dzikri kamalid dini wa khatmin nubuwati wa tamamin ni'mati tanbihun jalilun. Ketika kita mengetahui tentang kamaliddin, tentang sempurnanya agama ini, dan tentang ditutupnya para nabi, dan juga tentang sempurnanya nikmat Allah berupa agama Islam ini, maka di sana ada tambihun jaliyun, ada peringatan yang jelas, wa taqrirun dhahirun, dan ada ketetapan yang nyata, yang lugas, yang tegas. Yaitu apa? Annahu la majala li ziyadati fihi aw min nuqsani minhu. Bahwasanya tidak ada celah untuk menambah-nambahkan ajaran agama Islam, dan juga tidak ada celah untuk mengurang-nguranginya. Kemudian yang ketiga, al-jim, thiqatul ummati bi baqa'id dini ila akhirid dahri. Umat yakin, kita semua yakin bahwasanya agama Islam ini akan baqa, akan terus ada sampai akhir zaman. Wa adami naskhihi bi syari'atin jadidatin. Dan kita meyakini bahwasanya syariat Islam ini tidak akan dihapus dengan syariat yang baru. Fala yata'abbadu illa bi hadhihi syari'ati. Maka manusia tidak akan menyembah Allah kecuali dengan syariat ini. Usulan wa furu'an wa akhlaqan. Baik dalam masalah usul, yaitu masalah akidah, atau masalah furu', yaitu masalah fikih, dan masalah akhlaqan, masalah akhlak. Perlu diketahui tentang istilah usul dan furu', ada penggunaan yang boleh dan ada penggunaan yang tidak diperbolehkan.
Kalau usul dan furu dalam artian usul artinya akidah, furu artinya fiqih, maka ini boleh. Usul dalam artian perkara-perkara yang sudah jelas dalilnya atau perkara yang muhkamat, dan furu adalah perkara-perkara yang samar dalilnya atau perkara mutasyabihat, maka ini pun penggunaan yang boleh. Adapun kalau usul dan furu dalam artian usul artinya perkara yang penting, sedangkan furu perkara yang tidak penting, maka ini pembagian yang batil. Karena tidak ada dalam agama ini perkara yang tidak penting, semuanya penting. Demikian juga kalau diartikan usul artinya perkara inti, furu perkara kulit, maka ini juga sama, ini meremehkan ajaran Islam, ini meremehkan salah satu bagian dari Islam. Karena tidak ada inti dan kulit, ini seolah-olah ingin meremehkan ajaran Islam dan mengatakan ada perkara kulit, artinya perkara yang tidak penting. Ini juga pembagian yang batil. Kemudian yang keempat, ad-dal al-qat'u bi kufri kulli man idda'a an-nubuwata ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam duna ayyi nadharin aw ta'wilin. Kita yakin tentang kufurnya semua orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau dia belum nazar, belum belajar, artinya kalau dia jahil, atau ta'wil, atau kalau dia ada ta'wil, dia salah memahami dalil. Kalau dia mengaku nabi karena jahil, maka tidak bisa langsung dikafirkan. Demikian juga kalau dia mengaku nabi karena ta'wil, karena salah memahami dalil, maka ini juga tidak bisa kita langsung kafirkan, namun kita tegakkan hujjah dulu kepada dia. Hadza min a'zami thamaratil aqidati allati kataballahu biha al-ismata lil ummati. Ini di antara pengaruh yang besar dalam akidah Islam ini yang Allah tetapkan kepada umat ini untuk ismah, untuk melindungi umat. Ya, keyakinan bahwasanya tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW ini punya pengaruh yang besar untuk melindungi umat. Melindungi dari apa? Min ittiba'id dajjalin al-kadzdzabina. Melindungi umat agar mereka tidak mengikuti dajjalin kadzdzabin, para dajjal-dajjal kecil yang mereka pendusta. Yang sudah pernah kita bahas ketika membahas tentang dajjal. Fa inna dzalika min a'zami maqasidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga merupakan di antara tujuan, di antara maqasid atau tujuan ketika Nabi SAW fi taqririhi khatman nubuwati. Ketika Nabi SAW mengikrarkan bahwasanya beliau adalah penutup para nabi. Itu beliau ingin melindungi umat agar tidak percaya dengan para dajjal, orang-orang yang mengaku nabi. Demikian juga orang-orang yang mengaku mendapatkan wahyu dari Allah, orang yang mengaku mendapatkan wangsit dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sama saja mengaku nabi. Maka dengan kita meyakini tidak ada nabi lagi setelah beliau, kita tidak akan terpengaruh dengan omongan orang-orang tersebut. Tambihun, di sini ada catatan. Wala yushkalu ala dzalika ma waradatil isyaratu ilaihi fil Qur'ani wa thabata fis sunnati as-sahihati as-sarihati wa ajma'a alaihi al-muslimuna min nuzulil Masih Isa bin Maryam alaihi salamu fi akhiri hadhihi al-ummati. Tidak ada yuskal, tidak ada kebingungan, tidak ada kesamaran tentang apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan juga telah ditunjukkan oleh sunnah yang sahihah dan sarihah yang tegas, dan juga disepakati oleh para ulama tentang akan turunnya Nabi Isa Al-Masih Isa bin Maryam alaihissalam di akhir zaman. Hukman muqsitan, sebagai pembawa hukum yang adil. Maka tidak ada kebingungan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir di satu sisi. Di sisi lain, kita meyakini akan turun di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam. Apakah Nabi Isa ini tidak bisa dikatakan sebagai nabi terakhir setelah Nabi Muhammad SAW?
Maka jawabannya, fa innahu alaihissalamu la ya'ti bi syar'in jadidin. Nabi Isa alaihissalam tidak akan turun membawa syariat yang baru. Fa inna ma yahkumu bil islami khalifatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi Isa akan menjalankan hukum Islam, akan menerapkan hukum Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pengganti, sebagai khalifah. Khalifah artinya pengganti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya pengganti dalam menjalankan hukumnya. Fi ummatihi akhirat zamani, akan menjalankan syariat Islam di tengah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Hujjatan lillahi ta'ala 'ala alladziina kafaru bil Masih alaihi salamu min ahli kitab. Dan Nabi Isa juga akan turun sebagai hujjah di hadapan Allah atas orang-orang yang kufur kepada beliau, kepada Nabi Isa bin Maryam dari kalangan orang-orang ahli kitab. Waftarau 'ala Allahi wa 'ala nabiyhi al-kadziba, dan menjadi hujjah terhadap orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah dan juga atas nama nabinya. Fadallu wa adallu, yang mereka adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan orang lain. Ya, maka Nabi Isa alaihissalam akan menjalankan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman kelak. Tidak membawa syariat yang baru, sehingga tetap saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai nabi yang terakhir. Karena syariat beliaulah yang berlaku sampai akhir zaman. Kemudian Nabi Isa di akhir zaman justru akan mengingkari dan akan membantah orang-orang yang menyembah beliau. Orang-orang yang tidak beriman kepada beliau dan juga orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang benar. Kemudian yang kelima, al-ha, umumu risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li jami'il mukallafina minal jinni wal insi. Risalah Nabi SAW, kerasulan beliau, ini sifatnya umum, sifatnya menyeluruh, mencakup semua mukallafin, semua makhluk yang terkena beban syariat. Minal jinni wal insi, dari kalangan jin dan manusia. Wa baqa'us syari'ati dinan linnasi ila akhir dahri. Dan syariat ini akan terus ada sebagai agama yang dianut oleh manusia sampai akhir zaman. Mahfudhatan bihifdzillahi, yang akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tubaddalu wala tu'attalu ila ayati Allahu bi amrihi. Maka syariat Islam tidak akan pernah tergantikan dan tidak akan ditinggalkan secara menyeluruh oleh manusia sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala, artinya sampai datang kiamat. Fa innahu la yazalu ta'ifatun minal ummati 'alal haqqi dhahirina hatta yuqatala akhiruhum al-masih ad-dajjal. Karena akan terus ada segolongan orang dari umatku, dari umat Nabi SAW, yang mereka 'alal haqqi, di atas kebenaran, berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, zahirina, dan mereka menampakkan kebenaran tersebut, mereka menyampaikannya. Sampai di akhir zaman mereka memerangi Al-Masih Ad-Dajjal, memerangi Dajjal yang besar. Maka sampai kiamat akan terus ada orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada suatu masa yang kosong dari orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Pasti setiap masa akan selalu ada orang-orang tersebut, walaupun terkadang suatu masa orang tersebut banyak, dan terkadang di suatu masa orang tersebut sedikit, sebagaimana di zaman kita sekarang. Orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah itu sangat-sangat sedikit. Kemudian yang ke-6, al-waw, zuhuru fadlil ulama'i wal umara'i min hadhihi al-ummati haitsu ja'alat ilaihim atau haitsu ju'ilat ilaihim siyasatul ummati fid dini wad dunya. Akan nampaklah keutamaan para ulama dan para umara, para ulama Islam dan para pemimpin-pemimpin Islam ketika dari umat ini, ketika mereka menjalankan siasah al-ummah, siasah Islamiyah, ketika mereka menjalankan politik Islam. Apa maksudnya politik Islam? Maksudnya syariat Islam. Akan nampak
keutamaan mereka, kebagusan mereka, keluarbiasaan mereka fid dini wad dunya, dalam urusan agama maupun urusan dunia. Artinya ketika para pemimpin kaum muslimin menjalankan negaranya, menjalankan negerinya dengan syariat Islam, maka akan tampak kemakmuran, tampak stabilitas, tampak keistimewaan, keutamaan negeri-negeri Islam dibanding negeri-negeri yang lainnya. Demikian juga ulama-ulama Islam ketika mereka menyampaikan Islam yang benar di atas Al-Quran dan As-Sunnah, mereka mengamalkan dan mendakwahkan itu, maka akan tampak perbedaannya, tampak keistimewaannya, tampak keunggulannya dibanding dengan ulama-ulama dari agama-agama yang lain. Bi khilafi Bani Israil fa innahum kanat tuwaswisuhumul anbiya'u. Berbeda dengan kaum Bani Israil, kaum Yahudi, yang mereka nabi-nabi yang diutus kepada mereka malah membuat mereka was-was. Ya. Nabi-nabi yang diutus kepada mereka membawa hukum, malah mereka takut untuk mengamalkan hukum tersebut. Mereka enggan untuk mengamalkan hukum tersebut. Mereka was-was karena terganggu hawa nafsu mereka, karena terganggu kepentingan mereka. Sehingga mereka tidak terapkan hukum-hukum dari nabi mereka. Maka yang ada adalah kekacauan, chaos. Yang ada adalah kehancuran pada diri mereka. Oleh hadza amara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wafa'a bi bai'atil khalifati al-awwali fal-awwali. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk mencukupkan diri membaiat seorang khalifah. Al-awwal fal-awwal, setelah selesai satu khalifah maka baiat khalifah yang selanjutnya. Tidak perlu ada oposisi. Tidak perlu ada khalifah yang kedua. Karena sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah terhadap Syarh Sunnah, bahwasanya cara memilih khalifah atau cara memilih pemimpin yang disyariatkan dalam Islam adalah dengan penunjukan oleh ahlul halli wal aqdi. Oleh ahlul halli wal aqdi ini adalah sekelompok orang yang terdiri dari para ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan, orang-orang ilmuwan. Kemudian mereka memilih orang yang tepat untuk menjadi pemimpin. Sebagaimana dipilihnya Abu Bakar As-Siddiq dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian cara yang kedua adalah dengan penunjukan langsung oleh khalifah sebelumnya, oleh pemimpin sebelumnya, sebagaimana yang terjadi pada Umar bin Khattab yang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka sangat ringkas sekali, sangat mudah sekali. Wa qala a'tahumul ladzi lahum fa innallaha sa'iluhum amma star'ahum. Kemudian Nabi mengatakan, serahkan saja apa yang menjadi tanggung jawab mereka kepada mereka. Serahkan apa yang menjadi tanggung jawab pemimpin kepada para pemimpin. Karena Allah lah yang akan bertanya kepada mereka tentang kepemimpinan mereka. Ya, maka ketika sudah ditunjuk khalifah, serahkan saja semua urusan kepada khalifah atau kepada pemimpin. Yang menjadi kewajiban rakyat adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Ya, adapun mengenai pemimpin itu salah, pemimpin itu zalim, nanti di akhirat Allah akan minta pertanggungjawabannya. Adapun kewajiban kita adalah serahkan urusan kepada pemimpin dan kita mendengar dan taat tentunya dalam perkara yang bukan maksiat. Wa amara Allah Ta'ala ahlal islami an yas'alu ahlal dzikri amma ashkala alaihim. Dan Allah Ta'ala juga perintahkan orang-orang Islam untuk bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Ahlul dzikri artinya orang-orang yang berilmu, para ulama.
tentang perkara yang mereka tidak ketahui, tentang perkara mereka yang mereka bingungkan. Min dinihim, dalam masalah agama. Wa kallafa ahlal ilmi bil bayani, dan Allah juga membebani para ulama untuk memberikan penjelasan. Wa tahaddadahum 'alal mukhalafati wal kitmani, dan Allah Ta'ala mengancam para ulama ketika mereka melakukan mukhalafah, ketika mereka melakukan penyimpangan, ketika menjelaskan agama kepada masyarakat, atau mereka melakukan kitman, atau mereka diam, tidak mau menjelaskan agama kepada umat. Maka dalam masalah agama, kaum muslimin serahkan kepada ulama, tanya kepada ulama. Ini mudahnya syariat Islam. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala firman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu dzikri, kepada orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahui. Surat An-Nahl ayat 43. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala firman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda. Orang-orang yang menyembunyikan, orang-orang yang diam, tidak mau menyampaikan apa yang kami turunkan, berupa bayinat, berupa penjelasan-penjelasan dan huda, dan juga petunjuk. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan itu semua dalam kitab kepada manusia. Ulaika yal'anuhumullahu, maka merekalah orang-orang yang Allah laknat. Wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh seluruh manusia. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang bertaubat dan mereka melakukan perbaikan dan mereka menjelaskan agama kepada umat. Fa ulaika atubu alaihim, maka merekalah orang-orang yang aku terima taubatnya. Wa anat tawwabur rahim, dan aku adalah yang maha memberikan taubat dan maha penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 159 sampai 160. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang berilmu namun tidak mau menjelaskan ilmu kepada umat, tidak mau menjelaskan ilmu agama kepada umat, atau tidak mau menjelaskan ilmu yang benar, yang seharusnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah kepada umat. Yang dijelaskan malah yang sesuai dengan yang diinginkan oleh orang, bukan apa yang benar. Ketika yang disampaikan adalah apa yang diinginkan oleh orang, apa yang diinginkan oleh pemerintah misalnya, bukan yang disampaikan adalah yang benar, yang dibutuhkan oleh umat, maka ini adalah para ulama yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus untuk umat ini setiap 100 tahun sekali akan ada ulama yang memperbaharui agama ini. Memperbaharui artinya mengembalikan agama ini seperti sedia kala. Mengajak umat untuk mengamalkan Islam sebagaimana mestinya. Itu artinya memperbaharui, yujaddid. Mengajak umat untuk mengamalkan Islam sebagaimana Islam yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kata Nabi, setiap 100 tahun ada ulama yang mengajak demikian. Rawahu Abu Dawud wal Hakimu was sahahahu wa aqarrahu adz-Dzahabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Fala yazalu bihamdillahi amrud dini wad dunya mahfuzan bil ulama'i wal umara. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, la yazalu akan senantiasa perkara agama dan perkara dunia itu akan terus terjaga dengan adanya ulama, tentunya ulama sunnah, ulama yang benar, dan juga dengan adanya umara, dengan adanya para pemimpin-pemimpin kaum muslimin.
Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.